kesuksesan. Anda baca buku manajemen 70 nggak akan sukses. Moal sih teh paling bisa ge hafalan akademik. Ki atau kalimat nate sederhana, ujang mual menang perah lamun teu peuri, sing kuru cileuh kentel pejit. Sederhana. Dedi Mulyadi kikieuan aya sok maca buku tara. Lieur emang rumus hirupna kumaha da tiba heula ukur kitu we, kuru cileuh kentel pejit. Mantake nanya ka batur, Kang Dedi badannya ideal terus nah nya heuh apan kuru cileuh kentel pejit, ngurangan sare ngurangan dahar eta kunci kesuksesan. Kunaon urang Sunda teu maju-maju dagang nanti siga urang Cina, agul ku payung butut, kajenting tekor asal sohor, karek boga proyek PL 200 juta penunjukan ti Pemda geus nyandung, karek boga pagawean 100-200 juta geus nganyuk mobil motor geus diganti gaya. Urang Cina tingali dahar bubur sia can toko 7 mah tipe ting teh hudang mikir gaya diheulakeun. Jadi urang Sunda kunaon hese berhasilna robah graminismena abah kolot urang geus ngajarkeun eta heula asal keyeng tangtu pareng. Feminisme tong luhur-luhur geus ulah ngomong gawean leutik jeung gede, nu gede teh tinu leutik heula, dimimitian tinu leutik heula, kabeh perkara teh tinu leutik heula. Nah jarum dijieun ku Cina, kesleting dijieun ku Cina, nu leutik wae dicokot ku Cina, ulah nyalakeun Cina. Nu leutik wae teu wani ngagawean, da hayang langsung nu gede ujug-ujug we hayang jadi anggota DPR RI kabupaten heula, ulah yang ujug-ujug jadi mursyid. Ulah kenai mursid jeung teu mursid mah Allah. Begitu orang ngaku mursid berarti teu mursid. Kumaha ya? Kumaha ya? Geus tong di aku atuh di sagala di aku geuskeun bae ulah nyiga-nyiga maneh. Engkena kieu ciri orang intelektual adalah sirahna botak, kacamatana tebal. Kan bahaya eta ciri-cirina eta asal nu botak akademis, nu botak teh mikiran pamajikan kabur. Itu Sunda. Kacamata tebal, bukan kacamata tebal teh memang penyakit. Ciri intelektual eta. Oh, ciri intelektual. Oh, intelektual. Ciri khas seniman buh gondrong. Awak teu kaurus. Jenggotan ka mana ceuk saha iro lamun kitu mah urang Pakistan seniman kabeh bukna garondrong jarengotan. Jadi ciri orang soleh adalah pakai baju gamis ka mana mau tasbih di mana-mana assalamualaikum assalamualaikum ceuk saha eta mah simbol. Ari ciri mursyid nu kumaha saciduh metu saucap nyata, ngomong tepok nyarita teang tapi kabeh jelema nurut nu kitu mursyid. Ari ngomong teu didenge batur ucap teu didenge batur nyalain mursyid. Geus di mana ayana eta teh budak buncir budak janggotan budak tumbal disusul teu kasusul diudag teu kasampak nu aya karigagak keur ngelak ulah tutunggul teu kudu diteangan dan keke bakal kapang. Kudu di aku dan keke batur ge bakal ngaku. Kan aya jelema nu butuh kene pengakuan berarti kan jelema kene nu boga kabutuh. Pan mursyid mah geus teu boga kabutuh. Ciri orang kaya naon? Orang kaya itu gampang pakai jas, pakai dasi. Bungar eta teh. Ceuk saha? Ketua yayasan ge dasi komputer can katebus. Itu baju. Di Amerika orang nyapu jalan raya selesai nyapu pakai jas didasi makan di restoran itu baju. Kenapa? Udaranya dingin, memang harus pakai jas pakai dasi agar tidak kedinginan. Baju ari baju mah ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen igel. Naon hartina baju mah luyu jeung kabutuhanana da teu mungkin atuh macul make gamis teu mungkin anger dipangsi hideung. Salat nganggo gamis kanggo khusus mangga da eta mah teu sawios, eta mah urusan pribadi masing-masing. Ulah sok ngagegereuh baju batur sabab cantang tuh baju eta mahi di baju maneh.
logor cek batur sering cek urang ukur ku diri urang batur keur sare urang teh salah sangka saya teh ngadengekeun aing lamun urang keur nyarita di podium jamaah sare kudu syukuran naon sababna ucapan urang teh nganterkeun manehna kanu tibrakna sare. Jadi soft skill itu Abah TKN itu mengajarkan kemajuan. Kemajuan apa? Kemampuan kita, diragawi kita, dinilai akademis kita yang iket ini, yang saring sebagai iket, dinilai pikiran ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan, itu akan menjadi memiliki multi talent dimensi kalau memiliki rasa. Rasa itu akan melahirkan karsa. Karsa itu akan melahirkan karya. Maka seluruh karya itu berasal dari karsa. Seluruh karsa berasal dari rasa. Dalam dunia industri, perangkat pertama yang harus disiapkan dalam diri kita adalah kemampuan rasa itu. Kemampuan rasa itu apa? Kemampuan rasa itu akan melahirkan keuletan. Sifat ulet itu akan melahirkan dua hal, tidak mudah putus asa dan tidak mudah jumawa. Tidak mudah putus asa untuk apa? Kalau dia menemukan kesulitan-kesulitan, karena kalau memasuki pada dunia karya, maka kita akan ada tantangan. Karena ada tantangan akan ada kesulitan. Karena ada kesulitan, seperti latihannya orang tua kita dulu mengajarkan, melatih memasukkan benang ke jarum. Itu pendidikan. Maka orang Tasik mengajarkan pendidikan dasar bagi anak-anak untuk memasuki era industrialisasi. Itu adalah belajar memasukkan benang ke jarum, belajar menenun, belajar menyulam, laki-laki belajar nganyam. Nganyam itu apa? Dia merangkai alur bambu itu dalam rangkaian-rangkaian yang rumit, yang tersusun rapi, yang melahirkan nilai estetika spiritualitas. Saya selalu mengatakan bahwa anyaman bambu adalah gambar yang nilainya tiada tara, yang mengalahkan lukisan-lukisan besar, dan itu sesungguhnya spiritualitas. Maka rumah-rumah bambu itu adalah rumah-rumah spiritual. Karena itu rumah spiritual, maka julangnya gujulang apa? Julang apa itu melambangkan tritang tuh di buana 3 persegi. Maka di situ orang-orang yang memiliki spiritualitas tinggi itu pasti memilih rumah bambu sebagai rangkaian spiritualitasnya. Kenapa rumah bambu? Karena bambu adalah pohon spiritual. Sangkan paraning dumadi, kata orang Sunda, itu congo nyurup karena puhu. Bambu itu adalah gambar kehidupan yang sebenarnya. Bambu dalam sisi letak apapun adalah nilai estetika, dan bambu adalah puncak dari ekologi. Dan pohon yang mampu menjaga sumber air dengan baik adalah pohon bambu. Dan orang Sunda melambangkan dirinya bukan pada perkakas pedang, bukan pada perkakas keris. Orang Sunda melambangkan dirinya dalam sangkan paraning dumadinya itu pada congo nyurup karena puhu. Ciri peradaban Sunda dilihat dari peradaban bambu. Kalau bambunya kuat, kebun bambunya masih di mana-mana, maka orang Sunda ada dari sisi adab. Kalau kebun bambunya sudah hilang, maka peradaban Sunda dan orang Sunda sudah hilang dari peradaban zaman. Main-main. Ini disangka mistik oleh orang, padahal ini ekologi. Maka dari sini congo nyurup karena puja di Sunda itu nggak ada pemenggalan ritual spiritual. Dia satu sosial, dia satu kesatuan. Itulah Abah mengajarkan la ilaha illallah. Itu satu. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda. Kasihan. Saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek. Apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur.
Di mana spiritual nah ieu teh asa teu kapang. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistung, maca, nulis, ngitung. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek talaran. Pendidikan melatih akademik. Maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut, batokohok. Itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong. Artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibunya. Gak ada lah, sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini. Gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang. Pak kudu mencit munding, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula, unggal poe ge wirid. Saya tuh bandel, Pak. Enggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya enggak percaya. Kenapa nggak percaya? Lamun si eta ahli pelet pamajikanana geulis. Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum mabuk. Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudag, ini nggak pernah berhenti? Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran. Saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi, sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya. Kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu Anda, dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel terus gitu. Pada akhirnya ganti, yaitu menyempurnakan diri. Coba orang Jepang lihat, kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak, ulet, bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu pedang yang paling keren di dunia. Apakah samurai didigitalisasi? Tidak. Apakah samurai dibikin pabrikan? Tidak. Dia tetap bahwa ini mah aspek-aspek spiritualitas. Harus dilakukan dengan orang-orang yang punya tangan penuh dengan kesabaran, bukan dengan mesin. Nggak bisa diwakilkan. Spiritualitas itu nggak bisa diwakilkan, teu bisa. Abdi ngawakilan doa, teu bisa. Teu bisa diwakilkan. Ceramah bisa. Usah banyak-banyak akademik. Ajarkeun nganyam samak, ajarkeun nganyam bilik, ajarkeun ngarautan sapu, ajarkeun nyeun simpai, ajarkeun nganyam hoe, ajarkeun pandai besi, ajarkeun macu. Itu pendidikan spiritualitas.
itu ditempa di situ. Ini hilang. Nanti SMP mulai setengah digital, SMA 3/4 digital, perguruan tinggi digital. Ketika masuk era digital, kenapa? Ininya sudah memiliki kendali diri yang sangat kuat, punya ketajaman, tidak mudah putus asa. Ketika dia menghadapi problem, sulitnya persaingan industri, dia sulit kemudian mengejar produksi karena produksinya berlomba dengan produksi yang lain, harganya harus efisien, kemudian bahan bakunya harus berkualitas, marketingnya harus tepat. Ada susu sisi batin manusia di mana dia bentur tembok. Ketika bentur tembok, tidak seperti orang Jepang minum sake, tidak seperti orang Amerika ke klub malam. Itu klub malam Amerika. Jadi di Indonesia mah aneh. Orang Jepang itu karena depresi oleh pekerjaan, mengejar target yang tinggi, maka malamnya agar dia bahagia minum sake, dia mabok. Tapi mabuknya tidak membuat mereka menjadi rusak secara badania, tetap sehat karena sakenya sake Jepang murni, minumannya minuman yang murni. Ya mabuk malam itu juga, besok dia kerja lagi dengan segar. Di Indonesia mati balik nu mabok, nu apa gawean? Kan edan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah. Itu dia pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana kunci kesuksesannya itu kurangin makan, kurangin tidur ya. Itu poin pentingnya teman-teman. Semoga kita bisa melakukan itu ya teman-teman. Nah, tadi dia pidato dari Kang Deddy begitu menyentuh ya teman-teman. Depan ya mungkin Bahar dan Sri Mulyani terkejut kalau melihat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.